Halo, selamat pagi anak-anak Bapak yang berada di rumah. Semoga kita semua serta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran PPKN ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Di sini Bapak akan sampaikan materinya kepada kamu. Ya, materi kita menyangkut tentang prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini lanjutan daripada materi sebelumnya, yaitu menyangkut tentang macam-macam teori kedaulatan. Nah, di sini Bapak ingatkan lagi kepada kamu ya, bahwasanya kedaulatan. Nah, pasti ya Bapak yakin nih, anak-anak Bapak pasti mengetahui apa sih arti daripada kedaulatan. Ini merupakan materi sebelumnya. Ya, jadi kedaulatan itu kekuasaan tertinggi ya, kekuasaan tertinggi. Nah, kita akan lihat ya di sini bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Nah, anak-anak Bapak, ini dapat kamu lihat nanti landasan hukumnya itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kamu dapat melihatnya nanti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat di alinea keempat. Lalu selanjutnya di batang tubuhnya itu kamu nanti dapat kamu lihat ya di buku Undang-Undang Dasar kamu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next berikutnya. Di sini akan Bapak sampaikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada beberapa prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu diantaranya Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang terbentuk republik. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua, bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya, prinsip yang ketiga, kita harus bisa mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Selanjutnya, di Indonesia presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ya. Berikutnya, bahwasanya menteri-menteri yang diangkat oleh presiden itu diberhentikan oleh presiden juga. Oke, ini merupakan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak yang ada di rumah, di dalam kedaulatan di Indonesia itu berkaitan dengan demokrasi, ya. Di Indonesia dikenal dengan demokrasi Pancasila. Nah, di dalam demokrasi Pancasila itu, Bapak yakin anak-anak Bapak pasti pernah mendengar ya kata-kata yang ada di sini, yaitu musyawarah mufakat. Seringkali mereka orang-orang di luar sana atau di antara kamu pernah mengucapkan kata-kata musyawarah mufakat. Nah, di sini Bapak sampaikan kepada kamu bahwasanya musyawarah mufakat itu merupakan pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga kebulatan pendapat. Seperti halnya waktu berada di ruangan kelas ya, ketika kamu dulu duduk di kelas 8, kamu masih ingat ketika kamu memilih ketua kelas, wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, itu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat di dalam kelas yang dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, di masa COVID-19 ini, tepatnya kamu duduk di kelas 9, ya, kita belum memunculkan yang namanya musyawarah mufakat. Namun, Bapak hanya mengingatkan kepada kamu bahwasanya setiap perbuatan, setiap tindakan ya
dalam suatu kelompok ya untuk mengambil suatu suara yang bulat, suara yang sah, suara yang sama, maka lakukan yang namanya musyawarah mufakat ya. Nah, jadi dalam kedaulatan negara di Indonesia, musyawarah mufakat ini sangat begitu penting untuk mengambil suatu keputusan bersama. Oke, baik anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi kita pada hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Jadi diharapkan kepada anak Bapak yang di kelas 9 ya, selama pembelajaran jarak jauh diupayakan pada dirinya masing-masing membentuk karakter yang baik. Baik, itu saja yang harus Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.